Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSBB, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya, di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celuk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celuk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program Peduli COVID-19. Program Peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Celuk Raya dan juga kepada jemaat GKI Celuk Raya. Program Peduli COVID-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 3368003. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, Link Aja, dan GoPay, agar jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI Celuk Raya, karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Celuk Raya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuk Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Keseluruhan kegiatan akan dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Celuk Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini Suwarsi atau Mas Andi di kantor gereja. Berikutnya, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet, banking, maupun QRIS. Yang terakhir,
Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gratius Ospara dengan tema Pengharapan yang Mempersatukan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Tidak terasa bahwa minggu depan kita sudah memasuki masa Pentakosta. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, di dalam perjalanan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan Ia naik ke surga, para murid berada dalam masa penantian untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Karena itu di minggu ini kita sama-sama belajar bahwa di dalam penantian akan Roh Kudus itu ada pengharapan, tapi sekaligus juga ada sesuatu yang mempersatukan para murid untuk dapat berjuang bersama menantikan kedatangan Roh Kudus. Inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu pengharapan yang mempersatukan. Dan kita akan bersama-sama mendalaminya melalui doa yang Tuhan Yesus doakan kepada para murid, yaitu melalui Yohanes 17 ayat 1-11, di mana para murid diminta menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita bersama-sama menghayati hal ini dengan menyanyikan NKB 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Kristen nyanyilah, haleluya,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam penyesalan kita akan dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Sebagai pengikut Kristus, kita juga penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena itu saya akan berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di rumah untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa, mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah, inilah kami setiap pengikut-Mu yang memiliki begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup kami. Akan tapi kami meyakini bahwa kami semua dipersatukan dalam sebuah pengharapan, yaitu bahwa kebangkitan Kristus telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Karena itu kami hanya mau berpaut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dengarlah seru dan permohonan pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Terimalah doa-doa kami ya Bapa, dan kasihanilah kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 17, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang kedua sampai yang ketiga berbunyi demikian. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Pengharapan dunia
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Di tengah keberadaan kami sebagai pengikut-Mu di tengah dunia ini, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Engkau telah mengutus Kristus kepada kami supaya kami dapat mengerti apa artinya hidup dalam pengharapan. Dan kiranya Kristus Sang Firman yang hidup dapat kami maknai dalam hidup kami. Firman Tuhan dapat kami hayati, kami maknai dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan, kepada setiap kami yang juga berjuang untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes 17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita sangat bersuka cita bahwa di minggu ini kita berada dalam minggu Paskah yang ke-7. Kita sudah bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini kita sedang berada dalam masa penantian untuk kemudian merayakan peristiwa Pentakosta di minggu yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di minggu ini kita mau bersama-sama untuk menghayati sebuah tema yang adalah sebuah doa dari Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mengenai pengharapan yang mempersatukan.
Pengharapan yang mempersatukan, tema ini sebetulnya ingin berbicara mengenai bagaimana sebetulnya para murid dipersatukan oleh karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang kemudian mempersatukan mereka untuk nantinya di peristiwa Pentakosta kita tahu mereka akan diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu pada hari ini saya secara sadar melakukan taping di tengah-tengah ruang ibadah kita, di mana ada dua simbol di kanan dan kiri saya, simbol salib dan simbol lukisan atau ukiran perjamuan kudus. Simbol ini Bapak Ibu dan Saudara sebetulnya ingin menggambarkan bahwa karya kematian dan kebangkitan Kristus yang kemudian disimbolkan oleh perjamuan kudus dan juga disimbolkan oleh perjuangan Kristus di kayu salib, itulah yang mempersatukan para murid di seluruh dunia. Bahkan bagi ke-12 murid yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, mereka kemudian dipersatukan oleh Kristus untuk menjadi murid-murid yang siap diutus kemanapun mereka Tuhan utus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pengharapan yang mempersatukan inilah yang kemudian membuat murid-murid menjadi kumpulan orang percaya yang berjuang bagi nama Kristus. Dan hal ini kemudian juga didorong oleh sebuah doa dari Yesus untuk murid-muridnya, yaitu agar para murid menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yang ini kita kemudian temukan dalam bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjalanannya pengharapan itu kemudian mempersatukan para murid dalam sebuah semangat untuk dapat mewartakan karya kasih Allah ke tengah-tengah dunia. Tetapi juga di sisi yang lain, kita akan menemukan bagaimana ada pergumulan di sana. Bagaimana para murid kemudian memiliki berbagai macam perbedaan di dalam mereka menghayati karya kasih Allah di tengah-tengah dunia. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah melihat atau mengikuti ibadah di gereja Katolik atau mengikuti ibadah di gereja Ortodoks, Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan ada perbedaan dari keduanya. Padahal keduanya diyakini berasal dari dua murid yang sangat berpengaruh. Pengembangan perkabaran Injil dari dua murid yang sangat berpengaruh ketika itu. Petrus dan juga Yakobus. Keduanya sangat berpengaruh pelayanan mereka bagi gereja Katolik Roma maupun gereja Katolik Ortodoks. Akan tetapi rupanya perbedaan tidak bisa dihindarkan. Belum lagi kalau kita berbicara terus menuju sampai ke masa reformasi, kita bisa menemukan begitu banyak perbedaan yang kemudian timbul yang membuat gereja yang tadinya adalah gereja yang satu kemudian terpecah-pecah menjadi banyak aliran. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada di dalam masa di mana gereja kabarnya memiliki 34.000 aliran dan masih akan terus bertambah setiap jam atau setiap waktunya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat kenyataan ini, maka tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Jika Yesus mendoakan para murid menjadi satu, lalu kenapa kemudian para murid terpecah-pecah menjadi berbagai aliran dan berbagai sudut pandang? Di mana kesatuan itu dapat kita hayati? Apakah betul-betul pengharapan itu kemudian mempersatukan para murid ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, disitulah kemudian kita akan mencoba untuk menghayatinya berdasarkan doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari Yohanes 17, ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Tentu ini perlu dilihat dalam seluruh kerangka doa Yesus untuk murid-muridnya dari ayat 1 sampai 26. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang bisa kita garis bawahi dari doa Yesus bagi para murid agar menjadi satu adalah bagaimana ia kemudian
mencoba untuk menggambarkan kesatuan para murid seperti kesatuannya dengan Bapa. Dikatakan di ayat 11, yaitu agar mereka menjadi satu sama seperti kita. Maka kemudian apa yang menjadi maksud dari menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memahami kata ini kita perlu sebetulnya untuk menelusuri bagaimana gambaran Yesus dan Bapa dalam Injil Yohanes ini. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara kemudian mencoba untuk melihat referensi lain mengenai Yesus dan Bapa dan bagaimana Yesus sering mengatakan dalam Injil Yohanes bahwa Ia dan Bapa adalah satu, bahwa ketika para murid melihat Bapa, melihat Yesus, ia telah melihat Bapa seperti yang dikhotbahkan di 2 minggu yang lalu. Sebetulnya Yesus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Bapa. Mengapa demikian? Karena Yesus tidak pernah berkata dalam Injil Yohanes bahwa Ia dan Bapa adalah sama. Justru Yesus hanya menegaskan bahwa Ia dan Bapa memiliki kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka adalah 2 pribadi yang berbeda, tetapi mereka ada dalam sebuah kesatuan. Di dalam Injil Yohanes juga dikatakan bagaimana Yesus pernah berkata bahwa apa yang Ia kerjakan itu berasal daripada Bapa. Apa yang Ia firmankan itu berasal daripada Bapa. Ia tidak juga sedang berkata bahwa Ia adalah Bapa yang berkarya. Ia adalah Bapa yang berfirman. Tetapi lebih jauh daripada itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa Ia dan Bapa sebetulnya adalah 2 pribadi yang berbeda, tetapi berada di dalam sebuah kesatuan. Dan dari sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita kemudian merenungkan perjalanan sejarah gereja Kristen, gereja dari mulanya yang memiliki perbedaan, bahkan di antara murid satu sama lainnya pun berbeda. Kemudian kita dapat memahami bahwa sebetulnya Allah tidak menghendaki kita untuk menghilangkan perbedaan. Hal inilah yang kemudian menjadi pergumulan yang sangat penting termasuk bagi seluruh gereja-gereja di seluruh dunia. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, pernah menamakan dirinya Persatuan Gereja Indonesia. Dewan Gereja-Gereja Dunia pernah memiliki mimpi untuk menjadikan satu gereja yang esa, yang satu. Tetapi seiring perjalanan sejarah, hal itu tidak memungkinkan. Mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena Allah tidak pernah menghilangkan perbedaan di antara murid-muridnya. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Perbedaan adalah satu hal yang tidak dapat kita hindari di dalam kenyataan kita sebagai pengikut Kristus. Baik kita sebagai pengikut Kristus di seluruh dunia yang terdiri dari beragam aliran dan cara kita untuk memaknai Allah dalam kehidupan persekutuan kita, maupun kita yang adalah pengikut Kristus secara spesifik, umat Tuhan yang ada di dalam satu gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Bahkan dalam satu jemaat GKI Ceduk Raya, kita tidak akan pernah bisa, Bapak, Ibu, dan Saudara, menafikan adanya perbedaan. Dan hal ini kemudian mendorong kita untuk belajar 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah perbedaan adalah satu hal yang harus kita hargai. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menjadi salah satu pesan penting dari Yesus dan Bapa adalah satu. Doa Yesus bagi murid-muridnya adalah bagaimana mereka dapat menghargai perbedaan di antara mereka, sekalipun mereka memiliki pengharapan yang sama, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Perbedaan itulah yang harus kita hargai, Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah umat.
Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, seorang teolog bernama Gary Thomas pernah membuat sebuah buku yang berjudul Nine Paths to Spirituality, yang ingin menunjukkan bahwa di dalam kekristenan, masing-masing pengikut Kristus memiliki caranya pribadi, masing-masing yang berbeda untuk dapat menikmati hubungannya atau spiritualitasnya dengan Allah. Itulah yang kemudian ia terjemahkan dalam 9 jalan. Ada yang bisa menikmati Allah ketika ia berada di tengah-tengah alam. Ia bisa menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan ketika ia berada di tengah-tengah alam yang terbuka. Ada yang bisa menikmati Allah ketika ia menjalankan pemahaman Alkitab secara intelektual. Dia bisa menikmati Allah di sana. Ada yang bisa menikmati Allah ketika ia berdiam diri dalam keheningan. Ada yang bisa menikmati Allah ketika ia kemudian melakukan karya nyata, tindakan nyata, kesaksian dan pelayanan kepada orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, dan Saudara, spiritualitas ini kemudian, dan masih ada beberapa spiritualitas lainnya, akan tetapi poinnya adalah Gary Thomas ingin mengatakan bahwa sebetulnya masing-masing kita memiliki ciri atau corak spiritualitas yang berbeda-beda. Bahkan di dalam satu aliran sekalipun, dalam satu umat GKI Ceduk Raya sekalipun, kita juga terdiri dari orang yang berbeda-beda. Hari ini saya secara sadar menjalankan proses taping di 2 tempat yang berbeda. Taping yang pertama adalah menggunakan mimbar kecil di daerah angklung, ruang angklung. Dan taping yang kedua saya gunakan di daerah mimbar besar di dalam ruang ibadah utama. Saya melakukan ini Bapak, Ibu, dan Saudara karena ada masukan-masukan yang masuk kepada saya. Ketika kita mengumumkan mengenai ibadah online, ibadah daring, ada orang-orang yang kemudian ingin agar khotbah atau ibadah dapat disampaikan secara formal. Tetapi ada juga yang ingin agar khotbah atau ibadah dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, selama itu tidak menyalahi teologi ibadah GKI. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya kemudian mencoba untuk memperlihatkan bahwa memang inilah perbedaan yang ada di antara kita. Saya beribadah di sini, saya berkhotbah di sini untuk mencoba menolong orang-orang yang bisa menikmati ibadah dengan cara yang lebih fleksibel, dan saya juga tetap menggunakan cara yang lebih formal dalam liturgi untuk orang-orang yang mencoba untuk bisa menikmati ibadah dengan cara yang lebih formal. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini baru berbicara mengenai ibadah daring. Belum kalau kita berbicara ketika kita bisa beribadah secara benar di tengah-tengah gereja, ketika kita berkumpul kembali di tengah-tengah umat. Tentu kita perlu untuk mempertimbangkan bahwa ibadah umum kita ada banyak orang dengan banyak pikiran di sana. Khotbah, liturgi yang dikembangkan harus bisa untuk menghargai banyak orang yang ada di tengah-tengah ruangan ibadah. Dan ini perlu untuk terus nantinya kita kembangkan sebagai umat. Maka marilah kita mencoba untuk melihat bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang harus coba kita hargai. Kita harus menghargai mereka yang menikmati beribadah dengan lagu-lagu Kidung Jemaat NKB. Ada juga orang-orang yang juga menikmati lagu-lagu ibadah di luar itu, tetapi tentu dengan teologi, sesuai dengan teologi GKI. Hal-hal seperti ini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah cara kita untuk mencoba untuk menghargai perbedaan di antara kita. Dan ketika kita menghargai perbedaan ini, maka kita akan masuk di poin yang kedua, bagaimana kemudian kita mengelola perbedaan ini di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah keadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus berdoa bagi murid-muridnya, Yesus tidak berdoa agar murid-murid itu diambil dari dunia ini. Sebaliknya, Yesus berdoa agar Bapa melindungi para murid, menolong para murid agar mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu, supaya dunia percaya kepada Allah yang mengutus
Yesus dan yang mengutus kita di tengah-tengah dunia. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, doa ini kemudian kalau kita terjemahkan adalah salah satu cara kita untuk melihat bahwa kesatuan itu harus kita kelola. Perbedaan itu harus kita kelola dalam semangat persatuan. Masing-masing di antara kita memiliki perbedaan. Perbedaan keluarga, perbedaan minat, perbedaan bakat. Ada orang-orang yang memiliki minat di bidang musik. Ada orang-orang yang memiliki minat di bidang gospel. Ada masih orang yang juga memiliki minat di bidang organisasi. Ada yang memiliki minat di bidang keuangan. Ada yang memiliki minat di bidang tarik suara. Ada yang memiliki minat di bidang pelayanan lainnya. Masih banyak minat-minat lainnya yang mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya miliki. Akan tetapi justru disinilah kita mau diajak, kalau kita memiliki minat-minat tersebut, mari kita kelola minat-minat itu. Bagi kita yang senang melayani tengah-tengah masyarakat, mari kita masuk ke dalam bidang pelayanan kesaksian dan pelayanan, agar kita dapat maksimalkan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita yang minat di bidang musik, mari kita masuk dan mengembangkan musik gereja bersama-sama di bidang musik gereja. Bagi kita yang menikmati pelayanan di bidang organisasi, kita bisa masuk dalam organisasi-organisasi bidang-bidang pelayanan. Atau bagi kita yang sudah punya pengalaman cukup banyak dan juga sudah mengetahui dan memahami kondisi jemaat GKI Ciledug Raya ataupun juga tradisi GKI Ciledug Raya, kita bisa masuk dalam kemajelisan untuk bersama-sama menata dan mengelola komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita manfaatkan apa yang kita miliki, Bapak, Ibu, dan Saudara. Masing-masing kita punya satu hal yang berbeda-beda yang bisa kita tawarkan. Tidak perlu semuanya punya satu hal yang sama, tapi kita bisa mengembangkannya. Bahkan dalam bantuan-bantuan di tengah masa sulit seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melakukannya dengan memberikan persembahan berupa uang. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang? Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melakukan dengan hal yang lainnya. Bapak, Ibu bisa mendoakan pelayanan ini. Bapak, Ibu juga bisa memberikan tenaga untuk menjalankan pelayanan kita tengah-tengah umat dan maupun tengah-tengah masyarakat. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita tawarkan. Masing-masing kita berbeda. Marilah kita menerima hal tersebut. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, doa Yesus kepada murid-muridnya agar mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu, ingin mengingatkan kita bahwa kesatuan itu, pengharapan yang mempersatukan itu bukan membuat kita menjadi orang yang sama, tapi sebaliknya kita diajak untuk menghargai perbedaan dan kemudian mengelolanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu kisah yang ingin saya bagikan untuk menutup khotbah saya. 1 tahun yang lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bulan seni dan budaya, saya bersama dengan Pak Aisul, kami mengadakan lokakarya untuk jemaat atau umat GKI Ciledug Raya. Bagi Bapak, Ibu yang ikut tentu tahu bahwa waktu itu kita diminta untuk menggambar, melukis di kanvas. Dan waktu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bilang ke Pak Aisul bahwa saya tidak bisa melukis, Pak Aisul. Pak Aisul mengatakan, tidak apa-apa. Bapak tidak bisa melukis, tapi Bapak Mas Hobert punya sesuatu yang ada dalam pikiran Mas Hobert yang mungkin Mas Hobert ingin tuangkan di kanvas. Tuangkanlah. Maka saya kemudian mencoba untuk menuangkan apa yang saya bisa dalam kanvas. Hasilnya tidak sempurna. Tapi kemudian Pak Aisul secara luar biasa kemudian menambahkan melukis di corak yang sudah saya buat. Dan kemudian terjadilah lukisan seperti yang saya pegang ini. Lukisan ini menjadi sebuah lukisan yang indah, dan kemudian saya meletakkannya di pastori untuk mengingatkan saya bahwa sesungguhnya saya memang tidak bisa menggambar, tetapi ada orang yang memiliki kemampuan itu yang bisa menolong saya untuk membuat sebuah gambar yang sangat indah. Dan bahkan di gambar-gambar ini pun, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada berbagai macam warna yang disatukan menjadi satu, yang membentuk sebuah lukisan yang bagi saya sangat indah. Disitulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau sama-sama diajak untuk merenungkan. Melalui lukisan tadi, saya ingin mengatakan bahwa perbedaan, ketika kita mau hargai, ketika kita mau kelola dengan baik,
akan menghasilkan sebuah karya yang baik. Pada akhirnya, pengharapan yang mempersatukan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang sama, tapi menjadi orang yang berbeda-beda, yang akan menghasilkan karya yang baik dan membawa pengharapan Allah di tengah umat maupun di tengah dunia. Selamat menghayati hal di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan berarti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya
Mari kita bangkit berdiri. Dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat yang akan kita mulai dengan doa pergumulan rumah ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan kepada kami, jemaat-Mu, khususnya bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa, GKI Ciledug Raya. Tuhan, kami mau berdoa untuk visi misi kami Bapa untuk terus menjadi berkat bagi lingkungan kami. Kiranya Tuhan yang mau berkati agar kami bisa terus mewujudkannya di tengah-tengah lingkungan gereja kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa dan mau bersyukur untuk rumah ibadah ini Tuhan, untuk gedung serbaguna ini yang kami boleh pakai untuk aktivitas bergereja dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang mau berkati agar kami bisa mendapatkan izin dan rumah ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan akan memberikannya itu tepat pada waktunya. Tuhan juga mau berkati tim PPRI, majelis dan jemaat yang turut berupaya mendapatkan izin tersebut. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, melanjutkan doa syafaat kami mau berdoa agar Tuhan menolong kami, murid-murid-Mu yang ada di dalam dunia ini, untuk menjalankan tugas perutusan kami dengan pengharapan kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa melihat keberadaan kami, bahwa kami memang beragam, kami terdiri dari berbagai macam denominasi, juga berbagai macam sinode, berbagai macam gereja maupun jemaat. Kami juga memiliki berbagai macam keragaman dalam minat dan juga dalam kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya ya Allah, doa Kristus dapat kami wujudkan di tengah situasi yang tidak mudah yang kami hadapi saat ini, dengan kami boleh bersama-sama menjalankan tugas perutusan kami sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan kami yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Biarlah kami tidak saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Biarlah kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menjalankan setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan baik dan maksimal, seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Allah, di dalam setiap pergumulan kami, biarlah kami juga dapat saling menopang dan menguatkan, sehingga kesatuan tubuh Kristus dapat sungguh-sungguh kami rasakan di tengah situasi yang tidak mudah yang kami hadapi, baik secara bersama-sama di bangsa negara kami, maupun secara pribadi lepas pribadi dalam pergumulan kami maupun keluarga kami. Karena itu ya Allah, tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat terus berjalan seturut dengan tuntunan dan pengharapan dari Tuhan. Karena itu kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga, kami yang sedang bergumul dengan pribadi kami yang sedang bergumul dengan keluarga kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan maupun juga waktu belajar kami yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan sosial dan masyarakat yang kami jalankan dalam hidup kami. Tolonglah kami dapat senantiasa berpegang hanya pada pengharapan Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjuangan kami. Termasuk bagi setiap kami yang masih harus melakukan berbagai macam aktivitas di luar rumah, di tengah kondisi yang masih
rentan terhadap wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah kami dapat berhikmat dan juga menjaga kesehatan kami dengan baik dan juga kesehatan sesama kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit kami yang harus dirawat di rumah sakit, maupun kami yang harus menjalani perawatan di rumah, maupun juga kepada setiap kami yang harus menjalani pergumulan akibat dengan wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami hikmat, juga senantiasa diberikan kekuatan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang kami dapatkan dari tenaga medis maupun juga dari orang-orang di sekitar kami maupun juga dari keluarga kami yang senantiasa memperhatikan kami. Biarlah itu menguatkan kami kembali pulih dan sehat dan menjalankan aktivitas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi komunitas kami GKI Ciledug Raya di tengah kondisi seperti saat ini. Tuhan berkatilah program penyesuaian yang sedang kami lakukan. Biarlah kehadiran kami sebagai persekutuan gereja Tuhan tengah dunia ini, kami dapat mewujudkan hidup berkomunitas dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami dapat mewujudkan hidup berkomunitas juga dengan masyarakat di sekitar kami, sehingga setiap program yang kami jalankan sungguh-sungguh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menolong setiap umat dan masyarakat di dalam menghadapi berbagai pergumulan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat bagi pemerintah kami dalam perjuangan mereka untuk bisa mengatasi pergumulan wabah COVID-19 yang juga merambah ke berbagai sektor kehidupan. Tolonglah ya Bapa, berikanlah hikmat bagi mereka untuk menjalankan dengan baik setiap program ini, mengevaluasi berbagai program yang bermanfaat untuk mencegah dan menanggulangi wabah ini. Dan kami bersama-sama seluruh masyarakat, seluruh umat, kami dapat juga bersama-sama menjadi bagian untuk menyelesaikan pergumulan ini. Kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun kami berada, biarlah sepulang dari ibadah minggu ini, kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan dapat mewujudkan pengharapan dan kesatuan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Masih banyak hal ya Bapa yang kami mohonkan daripadamu. Kami hanya berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami untuk dapat melihat berbagai kebutuhan kami dan akan menjawab seluruh doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
dasar persembahan, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui amplop yang akan diberikan ketika gereja sudah dibuka, ketika kita bisa datang ke gereja kembali, atau dengan rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor 336 800 8003, atau bisa scan QR yang terdapat di layar dan bisa diakses dengan GoPay, OVO, Sakuku, BCA Mobile, dan link aja. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan yang kami siapkan melalui amplop, transfer rekening, ataupun dengan aplikasi lainnya Tuhan. Kiranya persembahan itu dapat tersalurkan dengan baik dan dapat dikelola oleh pengurus-pengurus gereja Tuhan dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Dan kiranya persembahan Tuhan itu juga Tuhan mau berkati agar bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini dan dapat kami pakai untuk berkat saluran Tuhan di gerejamu di tempat ini Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan ke dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kekuatan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, mantaplah satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita. Berjalanlah dalam pemahaman bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Berjalanlah juga dalam persatuan untuk dapat saling mendukung dan menguatkan sebagai pengikut Kristus dalam menjalankan tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan berarti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.